Woi, ini pala guys. Jadi hari ini tuh ada yang nggak biasa karena hari ini gue bakal ngebawain episode spesial. Nah, spesialnya apa? Hari ini gue bakal khusus ngebawain salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia. Dan ini tuh lagi viral banget di Twitter. Dia sampai dapat 110.000 likes di Twitter. Penasaran kan? Ih, kepo banget kelihatan dari mukanya. Nah, peristiwa yang dari tadi gue bicarain itu adalah tragedi Sampit, guys. Nah, tragedi Sampit ini itu adalah perang brutal antara Dayak versus Madura 18 Februari 2001. Nah, itu sebenarnya sejarah guys, tapi baru-baru ini, nggak baru-baru ini sih, 24 April 2020 baru diangkat lagi sama @mwv_mystick. Kenapa dinamain tragedi Sampit? Tragedi Sampit itu adalah salah satu kota yang ada di Kalimantan Tengah, kalau nggak salah, Kalimantan Tengah. Itu nama kotanya Kota Sampit. Dia ini terjadinya di Kota Sampit. Ini tuh serem banget guys, coba lihat deh fotonya. Serem banget. Woi, ini pala guys. Ya Allah, sumpah serem banget. Disclaimer-nya ya, ada disclaimer-nya dulu. Sekali lagi gue ingatkan, tragedi di masa lampau kita ceritakan kembali bukan untuk menyinggung kelompok tertentu atau membalikan dendam lama tuh. Hal ini kita niatkan sebagai pelajaran sehingga kejadian yang sama bisa kita hindari di masa depan. Suku Dayak adalah suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Masyarakat Dayak memiliki tali saudara dengan suku Banjar. Keduanya konon berasal dari kakak beradik, di mana sang adik tinggal di keramaian dan menjadi suku Banjar. Sementara sang kakak hidup dengan alam, jadi suku Dayak. Nah, masyarakat Dayak itu sebenarnya merupakan penduduk yang cukup pemalu dan ramah. Banyak orang dari daerah lain diterima di tanah Kalimantan dengan baik oleh Dayak selama mereka tidak membuat onar dan melanggar budaya turun-temurun di sana. Kekacauan yang terjadi adalah buntut dari beberapa konflik lebih 20 tahun lalu sebelum tahun pecahnya peperangan ini ya. Dari data yang gue himpun, ada beberapa kejadian yang memang selalu berhubungan antara suku Madura dan suku Dayak. Di antaranya bersifat ekonomi, kekerasan, dan asusila. Namun, selama waktu itu pula, konflik dapat diselesaikan dengan kesepakatan adat. Namun, dari tren yang terlihat seringkali korban jatuh dari suku Dayak. Sementara pihak kepolisian dirasa tidak serius dan sering kasusnya menghilang saja tanpa ada kejelasan. Lambat laun, jumlah suku Madura yang berada di tanah Kalimantan bertambah pesat. Bahkan jajaran dewan dan pimpinan kota saat itu umumnya memiliki darah keturunan Madura. Dominasi Madura mulai terasa setelah beberapa hukuman dinilai selalu menguntungkan pihak suku Madura. Tahun 2000, di Pangkut, Kota Waringin Barat, satu keluarga Dayak tewas dibantai oleh orang Madura. Pelaku pembantaian lari tanpa ada sama sekali penyelesaian hukum. Tahun 2000, di Palangkaraya, satu orang suku Dayak tewas oleh pengeroyok suku Madura di depan gedung gereja Immanuel. Para pelaku lain tetapi tidak ada tindak lanjut dari polisi. Wow, mungkin polisi kebanyakan orang Madura kan ya. Suku Madura yang berperawakan keras berbeda diantaranya mulai menekan suku Dayak kala itu, ya baik dari segi pekerjaan dan pemerasan. Pepohonan dan hutan suku Dayak ditebang, dibuka demi kepentingan bisnis dan dibangun bangunan oleh para pendatang. Suku Banjar pun mengalami hal demikian, namun suku Banjar masih melawan. Beberapa dengan suku Dayak yang memilih mengalah dan memang seperti itulah sifat aslinya. Mereka mengalah sampai aslinya terus terhimpit hingga hampir ke hutan. Gila, sabar banget sumpah. Serangkaian kejadian yang tidak bisa gue sebutkan satu-satu itu akhirnya menjadi pupuk kemarahan di hati suku Dayak. Puncaknya adalah ketika isu bahwa suku Madura hendak menjadikan tanah Kalimantan sebagai Sampang kedua. Nah, Sampang itu adalah kota atau kabupaten gitu yang ada di Madura. Jadi istilahnya kayak ya udah di mana Sampit itu adalah ya udah ke Madura yang kedua gitu, Sampang yang kedua, dan menekan dan menindas suku asli tanah tersebut. Selain itu, terdapat pula kabar bahwa salah satu anak kepala suku Dayak mengalami perlakuan tidak menyenangkan pemerkosaan oleh sejumlah orang yang berasal dari suku Madura. Hal ini yang tidak bisa diterima lagi oleh masyarakat Dayak kala itu.
Akibat hal itu, suku Dayak yang tadinya tertekan dan jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan pendatang, akhirnya bersatu, merapatkan barisannya bersama suku Banjar. Oh, wow. Dan mereka akhirnya melakukan perlawanan atas apa yang terjadi pada saudara-saudara mereka. Saat itu, bagi suku Dayak, suku Madura sudah tidak pantas lagi berada di tanah Kalimantan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini mereka jaga. Dan dari momen inilah desas-desus mengenai kemampuan magis masyarakat Dayak akhirnya dimunculkan ke permukaan. Iya, hanya dalam keadaan terdesak dan demi membela sukunya. Nah, ini suku Dayak nih guys. Berbagai senjata diacungkan di udara hari itu. Masyarakat suku Dayak memanas. Mereka yang selama ini ramah dan diam mulai menunjukkan sisi tegas dan keras. Dengan berkelompok, mereka menyisir pemukiman, mencari para pelaku pengeroyokan, pembunuhan, dan segalanya yang selama ini bebas. Konon, suku Madura dapat dikenali dari aromanya oleh suku Dayak. Wow, keren banget bisa ngenalin dari aroma doang. Mereka dapat membedakan mana pendatang dari daerah lain dan mana pendatang dari suku Madura. Wow, keren banget semua. Terlebih dari siapa yang selama ini berbuat onar di tanah mereka. Menurut beberapa orang, suku Dayak melihat suku Madura saat itu kepalanya menyerupai sapi dan berbau sapi. Itulah tanda orang Madura. Peperangan tak dapat dihindarkan. Suku Madura yang selama ini mengira suku Dayak lemah ternyata menjadi pemberani dan tegas. Pertempuran pecah dan Sampit menjadi arena perang yang mengerikan. Suku Madura bisa dibilang menjadi buronan di satu wilayah tanah Kalimantan. Mendengar saudaranya melakukan perlawanan, suku Dayak yang selama ini berpencar dan menyebar ke Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, bahkan Malaysia akhirnya pulang. Wah gila, keluarganya mantap banget. Selain itu, suku Dayak dalam yang selama ini bermukim di dalam hutan pun ikut bergabung dengan suku Dayak dan suku Banjar di Sampit. Kini suku Dayak kembali menjadi dominasi di tanah nenek moyangnya. Beberapa orang suku Madura mencoba melawan, namun gagal. Karena suku Dayak bukanlah suku biasa. Mereka memiliki keahlian dalam menggunakan mandau, sejenis pedang khas Dayak, dan sumpit. Mereka berjalan dengan tombak, panah, dan senjata tajam di genggaman mereka. Begitu mereka merasakan keberadaan orang Madura, maka mereka akan mengejar dan menghabisinya. Pengungsian besar-besaran terjadi. Konflik pecah dengan sangat mengerikan. Namun suku Dayak tetaplah suku Dayak yang mengetahui nilai luhurnya. Data mencatat serangan hanya dilakukan pada mereka suku Madura yang berada di jalan dan melawan. Tidak ada serangan lain. Bahkan suku Dayak sama sekali tidak melakukan perusakan pada rumah ibadah agama lain. Mereka bahkan tidak menyerang suku Madura yang berlindung di gereja atau masjid. Wow, sumpah keren banget suku Dayak. Patut dicontoh, patut diacungi jempol gila. Lalu pemandangan hari itu di jalan, oh my god, serem banget woy. Pemandangan hari itu di jalan-jalan sangat mengerikan. Jenazah bergelimpangan di mana-mana. Oh my god, kepala-kepala manusia ditancapkan di ujung tombak dan diarak. Sebagian lainnya tubuhnya diikat dan digeret menggunakan motor. Jalanan basah oleh darah dan gelimpangan mayat. Wah, serem banget. Woi, lo bayangin sumpah. Lo bayangin lo lagi jalan, besokannya gitu lo lagi jalan terus banyak mayat di mata-mata. Serem banget. Tapi ini nanti ngebersihinnya gimana cuy? Males banget ya sih. Lanjut, kepala-kepala itu diangkat. Kepala-kepala itu diangkat dan dibawa keliling daerah. Beberapa lagi dibiarkan menggelinding di jalanan. Ya Allah, serem banget. Ya Allah, nightmare. Serem banget sumpah. Menurut kabar yang beredar, air sungai pun berubah menjadi warna merah akibat darah dari para korban yang dibawa ke sungai. Oh my god, serem banget sih. Ya Allah, beberapa di antaranya dikeluarkan dahulu isi perutnya. Ya Allah, sadis banget sumpah. Suku Madura jelas kalah jumlah dan kalah tanding saat itu. Yang mereka hadapi adalah orang-orang yang bahkan tidak dapat dilukai dengan senjata tajam dan mampu mendeteksi keberadaan mereka hanya dari batu. Iya sih, sumpah. Kayak kalau misalkan orang Madura sosokan jadi orang Dayak gitu ya, pura-pura jadi orang Dayak. Tapi yang ketahuan tetap ketahuan meskipun logatnya sama, tapi baunya beda. Langsung bisa dideteksi.
keren banget lah dari bau doang. Dan juga kayaknya mereka kalah gara-gara ini sih, kayaknya belum cukup mental gitu. Si Maduranya kan tadinya nganggep si Dayak, suku Dayak itu sebagai suku yang lemah gitu kan, karena selalu mengalah. Dia nggak nge-expect gitu si suku Dayak itu bakal melakukan perlawanan. Jadi ya suku Madura nggak siap mental gitu, nggak siap mental kalau bakal dilawan. Pihak kepolisian tidak bisa berlaku banyak. Oh iya, ada polisi ya? Wah, chaos banget sih, sumpah. Pihak polisi tidak bisa berlaku banyak, konflik pecah dan tersebar secara merata. Di antara para polisi juga merupakan keturunan suku Madura dan membuat mereka harus mengungsi. Kerusuhan ini terus berlanjut hingga 20 Februari. Kota Sampit lumpuh, segala kegiatan dihentikan, baik itu sekolah, pekerja, kantoran, PNS, dan bahkan banyak pemilik warung menutup tokonya dan mengungsi. Ya iyalah, serem banget ya sih. Asli, ini tuh kenapa ya pelajaran sejarah pas SMP SMA tuh nggak pernah ngebahas cerita ini, sumpah. Padahal ini tuh ceritanya apa ya, menarik gak sih untuk dibahas, tapi emang ya ceritanya terlalu eksplisit mungkin ya. Tapi gue dapet beberapa pembelajaran dari cerita ini. Yang pertama tuh apa ya, suku Dayak tuh baik banget dan sabar banget, sesabar itu ngadepin pendatang suku lain atau penjajah suku lain gitu ya. Meskipun mereka tuh diperlakuin tidak benar dan tidak adil, dan meskipun tanah suku mereka itu dijajah, tapi mereka tuh masih tetap mengalah gitu ya, masih tetap memilih untuk mengalah dan juga tetap sabar. Baru sampai di suatu titik dimana dia itu udah nggak kuat lagi, udah nggak tahan lagi sama ketidakadilan dan perampasan hak mungkin ya dari penjajah-penjajah tersebut. Nah, baru dia itu bertekad untuk melakukan suatu perlawanan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya gitu, sama sekali belum pernah dibayangkan sebelumnya oleh suku Madura tersebut gitu. Jadi buat kalian, buat kita semua gitu ya, jangan pernah menganggap remeh orang yang kalian anggap lemah atau apa ya, yang selama ini baik dan sesabar itu. Karena kalau misalkan udah marah, hancur dunia ini sumpah. Nah, yang kedua itu saat Dayak itu mau melakukan suatu perlawanan, semua perantau asli suku Dayak dari berbagai tanah rantau itu bela-belain buat datang ke Sampit demi melawan penjajahan gitu. Keren banget gak sih? Erat banget kekeluargaannya Tara. Dan apalagi pas mereka tuh bisa ngebedain mana suku Dayak dan mana yang bukan, cuma dari baunya doang itu udah kelihatan banget gak sih? Itu artinya kalau mereka tuh saking deketnya gitu ya, saking deketnya sama mereka tuh apal bau khas mereka itu. Di Jakarta nggak ada anjir kekeluargaan macam itu. Gue sama tetangga gue aja nggak kenal anjir. Nah, yang ketiga itu suku Dayak itu sangat amat pakai banget menghormati agama gitu ya. Jadi tadi tuh pada saat suku Madura yang mengumpat di masjid ataupun di gereja itu, sampai suku Dayak nggak mau melakukan perlawanan di tempat ibadah gitu, patut dicontoh. Nah, sekian untuk episode spesial hari ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah! Bye guys!